alasan Ustadz aja ini lagi di kamera. Oh, enggak, ini serius ini ya. Dia santai saja, hayya 'alas shalah, tapi dia santai aja lah. Ya sudah, dilanjutkan nih, tinggal satu konten, dilanjutkan nih, ini tinggal ngepost satu video, dilanjutkan nih, ini lagi apa ini, gosipnya lagi asyik, begitu barangkali begitu ya. Lah ini tidak baik. Maka kalau ada orang itu mendatangi dia ke masjid, maka dia pahalanya banyak itu. Kenapa dikatakan banyak? Bayangkan ini, apabila ada orang sudah mendengarkan adzan, kemudian dia berwudu, kemudian apa? Dia mendatangi masjid, maka setiap langkah kakinya dari rumah sampai masjid, asalkan dia sudah berwudu, maka dosanya dirontokkan. Lah ini waktu yang seharusnya dosa kita habis, kita nggak dapat apa-apa. Maknanya kita lagho, kita orang yang rugi. Maka kalau sudah dosa kita rontok, kita masuk masjid, kita mendahulukan kaki kanan, kemudian kita niat iktikaf, mendapatkan pahala iktikaf. Kalau kita sholat di rumah, mendapatkan hanya 1 derajat. Tetapi kalau kita sholat berjamaah di masjid, berapa? 27 darajah. Kita mendapatkan apa? 20 derajat. Maknanya rugi sekali. Maka kita mendapatkan pahala sholat berjamaah, kita diampuni dosanya. Maka kalau ada orang yang yang mendengarkan adzan tapi kita cuek bebek, maka kita kategorinya rugi. Kenapa? Ini bayangkan saja, seandainya saya memiliki teman ini manggil saya, Mbak Mila manggil saya, Gus mau kemana? Saya diam aja, padahal kita kenal. Kira-kira marah nggak? Ya marah. Ini sombong banget, tiap hari syuting sama saya, ini dipanggil di luar nggak mau. Begitu juga Allah, hayya 'alas shalah, kalian kesini sholat, dicuekin sama kalian. Kira-kira Allah marah nggak? Ya marah. Giliran kita minta jodoh ke Allah, tapi sering nyuekin Allah. Ini maksudnya gimana kalian ini? Sering nyuekin aku, tapi mintanya ke aku. Minta jodoh, minta rezeki, minta jodohnya nggak tanggung-tanggung, yang ganteng kayak Lee Min Ho, ya gimana ini ceritanya? Yang nggak nyambung. Makanya kalau ingin doa kita diijabah oleh Allah, jangan sering-sering nyuekin Allah. Maknanya apakah boleh nyuekin Allah? Tidak boleh. Dengar adzan, bergegas kita mendahulukan sholat. Sepenting apapun transaksi kita di luar, sepenting apapun kegiatan kita di luar sana, maka tinggalkan. Oleh karena itulah kita. Kalau kita mengukur keislaman seorang, apabila baik dan buruknya diukur dari situ. Kemudian apa? Apakah cukup sampai situ? Tidak. Apabila ada seseorang yang terzalimi, kemudian dia mendoakan saudaranya yang lain itu buruk, maka dia orang yang lagho. Kenapa? Orang yang dizalimi itu orang yang doanya tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dizalimi itu mesti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih gambaran contoh. Seandainya antum ini punya toko, jenengan punya toko di sini. Cash flow Anda per hari, 200.000 udah baik. Udah bagus itu, nggak laku kalau kita jualan. Di sini ada tetangga Anda memiliki toko, gedenya luar biasa. Kemudian larisnya luar biasa. Bahkan per hari kalau nyari 50 juta, nyari 100 juta, dapat mudah. Kalau keuntungannya 10% aja udah 10 juta itu keuntungannya. Tapi ini 200.000, keuntungannya 10%, ya cuman berapa? 20.000. Ini nggak cukup buat makan, buat keluarga nggak cukup. Tetapi kalau seandainya bisnis kita model semacam itu, tiba-tiba orang yang punya toko ini parkirnya di depan toko Anda. Kira-kira kita marah nggak? Ya jelas Ustadz, kita marah. Kita kan terdolimi. Lah, kalau Anda sudah terdolimi, maka doa Anda mustajabah. Kalau seandainya Anda dikasih oleh Allah, Mbak, sampean itu, Mas, zaman sekarang itu minta ke aku sesuatu, pasti kukabulkan. Anda minta apa? Saya minta, kudoakan dia bangkrut itu, agar supaya tokonya dia biar tahu diri, masa parkir depan toko saya. Kalau Anda mendoakan dia bangkrut, maka Allah mengatakan, ya malaikat, jadikan dia engkau ijabah doanya. Pasti dia bangkrut. Tetapi ini maknanya pesan penting, jangan sampai kalau kita berbisnis mendolimi orang lain. Nanti kita dibangkrutkan oleh Allah. Kalau ada orang semacam ini dikabulkan, dia bangkrut. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi malaikat, sebelum kamu mengijabah doa dia untuk tetangganya, kamu ijabah dulu untuk dia. Maknanya apa? Kalau Anda mendoakan tetangga Anda bangkrut, maka Anda dibangkrutkan oleh Allah dahulu, baru tetangga Anda yang model begitu.
Ya kalau saya eman, dikasih kesempatan oleh Allah, Anda diminta untuk apa? Minta sesuatu untuk dikabulkan, tapi Anda kok mintanya dia bangkrut. Kita dibangkrutkan dulu. Kalau ada model begitu, ya udah doa yang bagus. Ya Allah, jadikanlah dia lebih laris, sehingga nanti kalau uangnya banyak, dia beli garasi. Kalau Allah sudah mengatakan, oh beli garasi, oh ya sudah, kita dikasih garasi oleh Allah. Kalau sudah digarasi oleh Allah Subhanahu wa taala, gampang. Sudah dikasih garasi Allah, masa sudah ada garasinya nggak ada mobilnya? Kasih dong mobil kita sekalian. Maknanya kalau kita didolimi oleh Allah Subhanahu wa taala, didolimi oleh teman-teman kita sendiri, jangan sampai kita mendoakan jelek kepada teman-teman kita. Sekarang lagi tren mendolimi teman kita. Di antaranya apa? Kalau utang, orangnya mukanya manis sekali, tapi giliran bayar utang, kayak kita aja yang punya utang. Kayak kamu itu sama temen gitu aja ditagih. Kamu itu bilangnya 3 hari, ini udah 3 bulan. Wah, ini kalau tega aja begitu. Ada loh teman saya, ini teman saya, bukan teman-teman Anda. Ada yang dulu punya utang $500 pada saat itu. Kalau $500 sekarang itu berapa itu? 7,5 juta. Orangnya katanya buat lahiran istrinya. Oh dulu. Sekarang anaknya sudah SMA, dia belum bayar utang dan dia tidak menyapa saya. Apa salah saya? Ya sudahlah, saya doakan saja dia akan baik-baik saja dan anaknya banyak, begitu ya. Baik, oleh karena itu jangan sampai kita mendoakan saudara kita. Kalau ada orang yang terzalimi kemudian mendoakan saudaranya atau temannya itu buruk, maka orang itu lagho, orang itu buruk, orang itu keislamannya buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kalau kita datang ke masjid, kemudian ada shaf yang paling depan itu kosong, sungguh orang yang lago, orang yang rugi. Kenapa? Dia tidak mendatangi shaf yang paling depan tersebut. Sebab baginda Nabi Muhammad SAW dulu mengatakan bahwasanya apabila ada shaf yang paling depan kosong, kemudian dia tidak mengisi, sungguh merugi. Sebab apa? Kalau seandainya umatku ini tahu pahala untuk sholat di shaf yang paling depan, maka sebelum sholat pasti dia akan perang dulu. Maknanya apa? Pahalanya sangat gede. Allah sengaja merahasiakan pahalanya shaf yang paling depan. Karena apa? Kalau kita di depan itu pahalanya sangat gede. Bahkan Rasulullah sampai perang itu teman-teman, kalau kita itu apa? Kalau kita mendapatkan shafnya untuk mendapatkan shaf yang paling depan. Oleh karena itu ayo kita bergegas. Tidak ada ithar untuk ibadah, tidak ada kata mendahulukan untuk dalam hal ibadah. Ya udah jenengan mawon, enggak. Siapapun berhak di depan. Tetapi yang di depan teman-teman kalau sholat barangkali disunahkan itu pakai baju putih, baju hitam boleh, baju apapun boleh, tapi jangan yang ada tulisannya. Sebab saya ini pernah sholat, ini mohon maaf sekali, ada orang itu pakai kaos, pakai apa itu, obat nyamuk Baygon. Tulisannya tatkala Allahu Akbar. Saya di belakangnya, saya itu baca, ternyata saya baca Baygon jaminan mutu. Kok bisa-bisanya orang yang di belakang sholat membaca? Oleh karena itu jangan ada tulisannya. Sampai saya kalau punya sarung, kalau ada tulisannya saya taruh di depan, saya putar atau di atas. Kenapa? Jangan sampai orang itu, ini merek apa ya sarungnya? Jangan. Itu mengganggu teman kita lagi sholat. Oleh karena itu kalau sholat jangan pakai yang ada tulisannya. Dibaguskan itu yang polos begitu ya. Kalau kita menghadap bupati atau menghadap lurah saja pakaian yang bagus. Tapi bagaimana kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Pastikan baju Anda baju yang terbaik. Ini orang-orang zaman dulu itu sudah mencontohkan. Bagaimana kalau bajunya orang-orang kakek-kakek kita itu sampai digantung itu di musola-musolahnya itu, ini mbah siapa begitu. Karena apa? Beliau istiqomah dan menggunakan baju yang terbaik mereka. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Kemudian apa? Apabila ada seseorang yang umurnya sudah melebihi 40 tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Orang itu sudah dewasa, sudah umur 18, sudah umur 20, sudah umur 25, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Satu, kualitas diri tidak ada. Istiqomah beramal tidak ada. Istiqomah zikir tidak ada. Orang itu sudah lago. Lalu kalian ngapain saja? Sholat masih bolong-bolong ngapain saja? Belum tahu tentang hukumnya wajibnya sholat. Belum tahu wanita bagaimana kalau dia haid itu ternyata wajib mengkodok sholatnya. Kok belum tahu? Halo, kemana aja sis? Kemana aja bro kalian?
Oleh karena itu apa? Orang yang semacam itu rugi. Udah umur balik tapi nggak paham, rugi. Rugi dong kalau zaman sebegitu ya. Oleh karena itu apa? Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang merugikan diri kita. Apabila umur kita banyak, pastikan kita juga mendapatkan sesuatu hal yang banyak. Oleh karena itu, ayo dong kita perbaiki diri kita dengan kebaikan yang sangat luar biasa. Taib. Apakah cukup sampai situ? Belum. Apabila ada seseorang yang dikaruniai oleh Allah harta yang banyak, dikasih harta ataupun kenikmatan yang diberikan oleh Allah banyak, contoh diberi anak, diberi harta, diberi rumah, kemudian diberi suami, maka dia tidak bersyukur. Dikasih istri yang cantik, dia tidak bersyukur, maka sungguh merugi. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hei kalian, kalau kalian ku kasih nikmat, kalau kalian bersyukur, kalau kalian bersyukur tak tambah. Tapi kalau kalian nggak syukur, nggak dikurangi, nggak diambil nikmatnya. Tapi kata Allah, adzabi lasyadid, tak adab langsung dengan adab yang luar biasa dahsyatnya. Oleh karena itu, ayo kita bersyukur. Dikasih harta, kita bersyukur. Setidaknya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian apa? Kalau kita sudah bersyukur, maka kita akan ditambah. Harta kita semakin bertambah. Kita sering bersyukur. Aplikasi syukur yang kedua dengan cara bersedekah. Tatkala kita banyak harta, kita sering bersedekah, sering bersyukur. Maka kalau kita membutuhkan sesuatu, nggak perlu itu kita jual motor, nggak perlu itu kita jual sawah. Karena apa? Selantiasa ditambah. Tapi kalau kalian kufur nikmat, bukan dikurangi, diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Dibangkrutkan bisnis kalian, dibakar rumah-rumah kalian. Ayo bersyukur. Punya rumah baru, ayo bersyukur. Diundang tetangga-tetangga, kita kasih makan, ditraktir, dibacakan suratul Baqarah bersama-sama agar supaya apa? Ini rumah jadi berkah. Itu cara bersyukurnya kalau punya rumah. Punya suami yang soleh, gagah, ganteng, banyak duitnya lagi, dan dia royal, bersyukur. Dengan cara apa? Berbakti kepada suami, taat kepada suami. Punya istri yang cantik, yang solehah, bagaimana itu? Bersyukur. Loh Ustaz, kalau punya istri yang cantik bersyukur nanti ditambah oleh Allah, istrinya jadi 2. Nggak begitu. Kalau begitu nanti ibu-ibu marah dong. Nggak bisa ini, kita nggak boleh bersyukur. Maknanya kalau laki-laki memiliki istri yang cantik, istri yang solehah, maka kalau dia bersyukur, kecantikan istrinya ditambah, senyum istri kita ditambah, kesolehahan istri kita ditambah. Bukan jasadnya, tapi boleh juga sih kalau ditambah jasadnya ya. Kira-kira mau solehahnya atau orangnya yang ditambah? Dua-duanya? Janganlah, salah satu saja. Kita cukup satu istri tapi kita yang setia, yang bagus begitu ya.